Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Pada video presentasi kali ini tuh saya akan menjelaskan proyek aplikasi yang kelompok kami buat, yaitu website inventaris smartphone. Nah, di aplikasi ini itu dibuat menggunakan Java Spring Boot, MySQL, TimeLeaf, Bootstrap 5, JavaScript, CSS, dan Swift Alert 2. Nah, tujuan dari aplikasi ini tuh untuk membantu proses pengelolaan data smartphone seperti menambah data barang, mengedit data, menghapus data, mencari data, mengurutkan data, melakukan check out barang keluar, serta mencatat riwayat barang masuk dan keluar. Oke, pada aplikasi ini tuh juga terdapat halaman login, username, lupa password, login, register, dan lain-lain. Juga terdapat anggota-anggota kelompok dari kami. Yang pertama ada Farhan, Eka Fajar, Bahtiar, Agnia, Elika, Ratriska, dan saya sendiri. Nah, buat halaman anggota ini dibuat di file VS Code kami, yaitu di intro.html. Sedangkan styling tampilannya itu berada di file intro.css. Lalu untuk mengatur halaman ini biar dapat diakses sebelum login itu kami menggunakan controller intro controller.java. Nah, pada controller ini itu terdapat mapping ya dari baris 11 sampai baris ke 22. Ya, jadi kode ini itu berfungsi untuk menampilkan halaman intro serta mengecek apakah user itu udah login atau belum. Jika sudah login, maka tombol yang muncul kembali ke dashboard. Jika belum login, maka tombol yang muncul adalah masuk ke sistem langsung. Oke, kita langsung masuk ke halaman login. Nah, setelah halaman intro itu user dapat menekan tombol masuk ke sistem. Kita tinggal klik saja untuk menuju ke halaman login. Nah, halaman login ini itu dibuat di file yang namanya login.html. Itu pada halaman login terdapat input username, email, input password, tombol login, tombol register, tombol lupa password, dan lain-lain. Nah, untuk tampilan lupa password digunakan icon mata yang diatur menggunakan JavaScript, yaitu pada file out.js. Sedangkan tampilan login menggunakan CSS pada file out.css. Proses login diatur oleh Spring Security pada file security-config.java. Nah, bagian kode loginnya itu di form login mulai dari baris ke-43 sampai ke 51 ke permit all, lalu kita tanda kurung. Nah, pada kode tersebut itu berarti sistem menggunakan halaman login sebagai halaman login. Jika login itu berhasil, maka user bakal diarahkan ke smartphone. Jika gagal, maka user tetap berada di halaman login dengan pesan error. Setelah user login, bakal diarahkan ke dashboard utama inventaris smartphone. Nah, halaman dashboard ini itu dibuat di file index.html. Nah, di halaman dashboard ini terdapat tabel data smartphone menampilkan merek, storage, RAM, apakah itu HP gaming atau tidak, refresh rate, harga, dan lain-lain. Nah, data smartphone yang tampil pada halaman ini tuh berasal dari database MySQL, yaitu dengan tabel smartphone ya. Oke, kita selanjutnya akan menjelaskan implementasi kelas dan objek ya. Oke, kelas utama yang digunakan itu data smartphone terdapat pada file smartphone.java. Nah, contoh kode kelasnya itu di entity table public class smartphone ID sampai ke private integer stock. Oke. Nah, kelas smartphone ini digunakan sebagai representasi data smartphone yang tersimpan di database. Nah, objek dari kelas smartphone ini dibuat di file yang namanya smartphone controller.java. Contohnya itu ada di fitur tambah data ya, yang ada di baris 133 sampai 141. Nah, kode tersebut itu menunjukkan bahwa program membuat objek baru dari kelas smartphone lalu mengisinya
mengisi datanya dari input user. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi input dan output. Nah, di sini contoh inputnya terdapat di file index.html. Di sini mulai dari baris 398 sampai ke baris 438, yaitu input type sampai dengan number, name, dan seterusnya. Nah, jadi input tersebut itu bakal dikirim melalui controller, yaitu di smartphone controller Java di post mapping. Nah, jadi output nanti bakal ditampilkan dalam bentuk label menggunakan timelift lah. Contoh outputnya di file index.html kita cari. Nah, mulai dari uh, baris 231 sampai ke baris 279 ya. Nah, kode tersebut itu digunakan untuk menampilkan data smartphone dari database ke halaman web. Oke, selanjutnya kita masuk ke implementasi array. Nah, materi array ini diterapkan pada file smartphone controller.java. Nah, array itu digunakan untuk menyimpan daftar opsi sorting yang tersedia. Nah, jadi kode array-nya ini terdapat di private final, smartphone repository, dan seterusnya. Nah, array ini kemudian digunakan untuk memvalidasi pilihan sorting yang dikirim oleh user. Terdapat di private boolean is sort, valid string sort, dan lain-lain. Nah, jika pilihan sorting itu tidak valid, maka sistem akan mengembalikan sorting ke default, yaitu ke terbaru. Jadi array pada aplikasi ini itu digunakan untuk menyimpan dan mengecek daftar pilihan sorting. Oke, kita lanjut ke implementasi searching. Di sini terdapat di file index.html. Nah, kodenya di sini itu ada input type text, input name keyword, input class, form control, dan lain-lain. Nah, input ini itu digunakan agar user itu bisa mengetik keyword di pencarian. Yang kedua itu pada file smartphone controller.java ini terdapat logic untuk mengecek apakah keyword kosong atau tidak di if keyword tanda seru sama dengan null dan lain-lain. Nah, jika keyword itu tidak kosong, maka controller itu memanggil metode searching smartphone. Ketiga, query searching terdapat pada file smartphone repository.java. Nah, kode searchingnya itu adalah add query buka kurung tanda petik dan lain-lain. Nah, dengan query ini itu user dapat mencari data berdasarkan merek, tipe, storage, RAM, HP gaming, refresh rate, harga, dan stok. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke implementasi sorting. Materi sorting itu diterapkan pada file index.html dan smartphone controller.java. Nah, pada halaman index.html ini terdapat drop down sorting, yaitu di select name sama dengan sort class from select sampai ke select ya. Nah, pada sorting tersebut metode get sorting di smartphone controller.java ini pada kode private boolean private sort. Oke, cut. Oke, pilihan sorting tersebut itu diproses pada metode get sorting di smartphone controller.java, yaitu di private sort, get sorting, string sort, switch sort, dan seterusnya. Nah, kemudian sorting itu diterapkan pada pagination sort, getting sort. Nah, dengan fitur ini itu user itu dapat mengurutkan data berdasarkan data terbaru, data terakhir diubah, merek A sampai Z, Z sampai A, dan lain-lain. Oke, lalu untuk materi pewarisan atau inheritance itu diterapkan pada folder src handphone inventaris.activity. Nah, di dalamnya itu terdapat 3 file, ada stock activity.java, stock in activity, dan stock out ya di sini. Nah, pertama stock activity adalah itu parent class-nya. Nah, di sini terdapat di public abstract
class stock activity sebagai parent. Nah, kemudian stock in activity merupakan anak ya, sebagai anak yang mewarisi dari parenting stock activity Java. Di sini dimulai dari public class stock activity, stock in activity extends stock activity. Nah, oke, selanjutnya stock out activity.java. Ini itu sama dengan stock stock in, bedanya ini juga buat out ya. Dari kode ini tuh dapat dilihat bahwa stock in activity dan stock out activity itu adalah child class dari stock activity.java. Oke, selanjutnya kita masuk ke implementasi polymorphisme atau polymorphism. Nah, di sini tuh diterapkan pada file smartphone controller.java. Nah, contoh kodenya itu di stock activity sama dengan new stock activity sampai ke save get stock. Nah, pada kode tersebut variabel activity itu bertipe stock activity, tetapi objek yang dimasukin itu bisa berupa stock activity atau stock in activity atau stock out activity. Nah, metode simpan log di sini menerima parameter bertipe stock activity. Kita cari kodenya terlebih dahulu. Nah, kodenya ada di private void simpan log sampai ke log set jumlah activity. Nah, metode ini tuh akan menghasilkan output berbeda tergantung objek yang digunakan. Jika objeknya itu stock in activity maka jenisnya masuk. Jika objeknya itu stock out activity maka keluar. Oke, kita masuk ke implementasi enkapsulasi. Nah, di sini tuh diterapkan kelas entity dan activity. Contohnya pada file smartphone.java ya. Nah, di sini terdapat data di private string merek sampai ke private integer stock ya. Nah, lalu data akan diakses menggunakan getter dan setter. Kita cari datanya dulu. Nah, di sini itu ada datanya terdapat di public string ya, mulai dari baris 74 sampai ke baris 78. Nah, contoh lain itu terdapat di file stockactivity.java di private smartphone, private integer jumlah, dan private string keterangan. Nah, dengan membuat atribut menjadi private, data itu tidak akan mudah diakses langsung dari luar kelas ya. Jadi akses data dilakukan melalui metode getter dan setter. Oke, selanjutnya kita masuk ke implementasi MVC. Jadi aplikasi ini tuh menggunakan konsep MVC yaitu model, view, dan controller. Nah, modelnya itu berada di folder entity ya. Nah, model ini digunakan untuk merepresentasikan data dan tabel database. Nah, selanjutnya itu view berada di folder templates. Nah, di sini. Nah, view itu digunakan untuk menampilkan antarmuka aplikasi kepada user. Oke, selanjutnya di controller itu berada di folder controller. Nah, controller ini berfungsi menerima request dari user, memproses data, memanggil repository, dan mengirim hasil ke view. Nah, untuk repository di sini terdapat di folder di sini ya. Nah, repository itu digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Oke, selanjutnya itu penjelasan Java GUI atau Swing ya. Nah, pada project ini itu Java Swing tidak digunakan untuk project kelompok kami karena project kelompok kami itu berbasis website bukan aplikasi ya. Jadi Java Swing itu menurut kami lebih cocok digunakan untuk aplikasi desktop, sedangkan untuk aplikasi ini membutuhkan antarmuka atau UI berbasis browser agar lebih mudah diakses itu dan lebih sesuai dengan konsep web application. Nah, sebagai pengganti GUI desktop, di sini aplikasi kami menggunakan GUI berbasis web dengan teknologi TimeLive, Bootstrap 5, CSS, JavaScript, dan Sweet Alert tercantum di halaman awal inventaris tadi ya. Nah, tampilan GUI pada aplikasi ini terdapat di halaman yang pertama itu halaman anggota kelompok, halaman login,
register, dashboard, dashboard yang baru tampil ini, modal tambah data, edit data, checkout, dan halaman reward stock. Oke, baik, selanjutnya untuk demo fitur aplikasi ya. Saya akan mendemokan fitur aplikasi yang pertama itu saya akan membuka intro anggota kelompok ya di sini ya. Oke. Di sini saya ulangi lagi, terdapat Farhan Fauzan Azima dengan NIM 389 sebagai penyusun laporan, Eka Fajar Denis Wantoro dengan NIM 391 penyusun laporan juga, Bahtiar Abdullah Karim sebagai main developer dengan NIM 396. Nah, yang selanjutnya Agnia Khairi Faza dengan NIM 404 sebagai penyusun laporan, Elika Al Ahmed sebagai asisten developer, Ratriska Elvina Feliani sebagai penyusun laporan, dan Gigi Juang Prananta yaitu saya sendiri dengan NIM 416. Nah, yang kedua kita masuk ke halaman login dulu ya. Kita bisa klik ke masuk ke sistem, lalu kita masukkan. Oke, jika kalian masih belum punya akun untuk login, kita bisa register dulu ya di sini ya. Nah, kita masukkan username bebas ya di sini. Untuk email kita bisa masukkan email yang kita inginkan. Nah, untuk fitur username di sini kita bebas, email at least ada @gmail.com. Untuk password di sini bisa di hide sama di unhide ya. Oke. Lalu kita lanjut verifikasi. Nah, sebelumnya username sudah digunakan ya. Jadi kita bisa gunain username lain karena username ini udah dipakai ya sebelumnya ya. Oke. Oke, kita lanjut verifikasi. Nah, di sini itu kita nggak ada pesan pop up buat munculin pesan verifikasi gitu. Kita sebagai gantinya kita kasih kode verifikasi demo gitulah. Oke, kita masukin kode yang udah tertera di sini. Oke, kita verifikasi dan buat akun. Nah, otomatis akun kita udah ke register atau udah terdaftar ya. Di sini kita masukkan user atau email yang baru dibuat. Password jangan lupa. Nah, sebelum kita login, semisal kita itu udah masukin password atau email, tapi kita lupa gitu. Kita bisa klik lupa password di sini ya. Nah, masukin email yang udah kalian daftarkan di awal tadi ya. Email saya kan tadi ini. Oke. Kita kita ketik lalu kita buat kode verifikasi. Nah, kodenya bakal muncul di sini ya. Oke, kita ketik kodenya. Oke, lalu kita verifikasi. Nah, di sini kita otomatis bakal ditampilin menu reset password ya. Nah, kita buat password yang sekiranya kita bisa ingat lagi gitu loh. Oke, kita simpan password baru. Nah, jangan lupa kita masukin username atau email tadi. Lalu masukin password yang baru di reset tadi ya. Oke. Nah, habis itu kita klik login. Nah, setelah login kita bakal diarahin ke tampilan dashboard ya di sini ya. Nah, pada halaman dashboard ini data smartphone bakal tampil dalam bentuk tabel ya. Saya contohin di sini ya. Udah banyak data yang udah dikirim ya di sini. Nah, selanjutnya kita bisa nambah data ya. Kita bisa klik icon pojok kanan atas di sini tambah barang. Nah, kita masukin merek yang bakal eh, pengen kita masukin, misal mereknya itu Xiaomi, tipenya apa? Semisal Xiaomi 12 ya.
Untuk storage kita bisa milih bebas karena di sini ada arrow, kita bisa memungkinkan untuk mengubah value-nya secara berurutan ya dari angka kecil ke besar ya. Oke, untuk RAM kita bisa isi bebas. Nah, di sini tipe gaming kita dikasih dua pilihan ya, apakah ini HP gaming atau tidak ya. Misal kita tidak, buat refresh rate kita pilih. Nah, buat harga di sini kita bisa masukin harga sesuai yang kita inginkan ya. Semisal kita mau masukin 8 juta ya. Oke, untuk stok awal di sini eh, kalian bisa pilih stok yang pengen kalian masukin gitu. Semisal 9 lalu kita simpan. Nah, otomatis bakal muncul pop up animasi berhasil, maka data smartphone yang kita buat itu berhasil ditambahin ya. Kita klik OK. Nah, langsung muncul yang paling atas ya. Xiaomi tipenya tadi. Oke, storage-nya 512, RAM-nya 16. Nah, no, gamingnya no, refresh rate 120, harganya mohon maaf saya tadi salah ketik, harusnya 8 juta, jadinya 800.000. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, selain itu data smartphone di sini tuh bisa kita edit ya. Nah, misal kita edit di sini mau kita ganti sesuatu ya. Misal Xiaomi 14 atau RAM-nya jadi berapa gitu. Nah, kita bisa update di sini. Nah, oke. Data berhasil diupdate ya di sini ya. Nah, jika kita lihat berarti datanya sekarang udah data yang terupdate yang udah kita ganti tadi ya. Nah, oke, untuk selanjutnya fitur check out barang keluar dan masuk. Kita bisa masuk ke riwayat stok ya di sini ya. Nah, di riwayat stok ini kita bisa nambah riwayat. Di sini untuk pilihan smartphone ini adalah smartphone yang udah ada di data riwayat sebelumnya ya. Oke, kita pilih misal Poco ini. Nah, stoknya kan ada 20. Kita pilih nih barangnya masuk atau keluar. Misal kita barangnya masuk, kita masukin jumlahnya berapa, misal 10. Nah, untuk keterangannya bebas di sini. Misal masuk gitu ya. Kita klik, otomatis barang pokok tadi itu bakal menambah riwayat yang paling baru ya di sini, otomatis terletak yang paling atas. Nah, jumlahnya sekarang ada 10 item ya. Oke. Nah, karena kita udah masukin barangnya tadi jumlahnya 10, otomatis yang awalnya dari 20 sekarang jadi 30. Nah, gimana semisal barangnya keluar atau barangnya kita jual? Kita masukin jumlahnya di sini semisal 25 ya. Kita simpan riwayat. Oke. Otomatis jenis barangnya itu adalah keluar. Jika kita cek lagi misal pokok ini, nah otomatis otomatis stoknya itu bakal berkurang menjadi 5 karena stok keluarnya tadi dikurangin 5 ya. Oke, kurang lebih begitu. Nah, selain itu kita bisa juga nyari eh, merek, tipe, storage, RAM, gaming, harga stok dan lain-lain. Misal kita mau nyari Apple ya di sini ya. Kita klik, kita ketik Apple di sini. Nah, lalu kita klik enter. Nah, otomatis eh, data yang bakal dicari atau yang di sorting itu yang berkaitan dengan Apple ya di sini. Nah, otomatis di sini HP-nya Apple semua. Nah, oke, kita kembali ke halaman sebelumnya ya. Nah, oke. Di sini selain bisa searching, kita juga bisa uh, nge-sorting data ya. Ini kan data terbaru nih, data-data yang baru di input tadi ya. Semisal kita mau nyari harga yang paling murah ya, semisal ya. Nah, kita klik harga yang paling murah, kita apply atau kita terapkan. Nah, di sini otomatis harga yang paling murah itu bakal tertera yang paling atas. Nah, kalau yang paling bawah itu udah pasti harganya yang paling mahal. Ya, kurang lebih begitu. Nah, cara supaya bisa biar sortingnya atau filternya itu kembali ke semula, kita bisa klik reset di sini ya. Nah,
Selain itu juga tertulis ya di sini atau tertera kalau jumlah datanya itu kurang lebih ada 178 data smartphone ya. Nah, oke baik. Di sini saya akan melanjutkan ya fitur-fitur tambahan. Di sini ada anggota. Ketika kita di dashboard kita bisa tampilin anggota di sini kita klik. Nah, otomatis kita kembali ke halaman awal tadi. Jika pengen kembali ke dashboard kita klik kembali ke dashboard. Nah, kenapa di sini ada tombolnya? Karena kita tadi udah login ya. Kita bisa klik langsung aja. Kita klik kembali ke login. Nah, semisal kita sudah puas atau sudah nggak ada hal-hal yang perlu kita input atau kita masukin atau keluarin data lagi, di sini kita bisa logout ya. Kita klik logout. Nah, otomatis logout akan berhasil ya di sini. Nah, ketika logout otomatis kita kalau masuk kita harus login atau register akun lagi. Nah, di sini walaupun logout seharusnya ya, kita tetap bisa login dari data akun yang udah kita masukin sebelumnya. Ya, kita masukin lagi untuk cross check ya di sini untuk cross check. Oke, kita masuk. Nah, kita masuk lagi di sini ya. Walaupun kita udah logout, kita eh, tetap bisa menyimpan data akun yang udah tersimpan sebelumnya ya. Untuk selanjutnya itu buat kendala dan solusi ya. Dalam pengerjaan project ini itu terdapat beberapa kendala ya. Nah, jadi kendala pertama itu penyesuaian penyesuaian struktur project Spring Boot dengan package yang digunakan yaitu com.handphone.inventaris ya. Nah, solusinya itu adalah menyesuaikan nama semua package ya, yaitu import lokasi file agar sesuai dengan struktur Spring Boot. Nah, kendala kedua itu adalah fitur checkout dan edit stok yang awalnya belum masuk ke riwayat stok ya. Jadi itu solusinya adalah membuat kelas stock activity, stock in activity dan stock out activity. Lalu memanggil metode simpan log setiap ada perubahan stok. Kendala ketiganya itu adalah tampilan UI yang sempat kurang rapi itu. Nah, solusinya itu memperbaiki tampilan menggunakan Bootstrap 5, CSS custom, card layout, model pop-up dan Suite Alert 2. Nah, kendala yang keempat atau yang terakhir itu adalah JavaScript yang tidak digunakan. Solusinya adalah mengganti dengan tampilan GUI menggunakan web interface berbasis Thymeleaf dan Bootstrap ya. Karena project ini itu memang berbentuk atau berbasis website ya, bukan aplikasi atau desktop. Oke, untuk struktur source kode projectnya itu uh, kita bisa lihat di VS Code di sini. Nah, yang pertama itu ada di activity, config controller, entity, repository. Buat di resource di sini ada CSS, templates, ada HTML dan application properties. Nah, mungkin demikian presentasi proyek aplikasi website inventaris smartphone dari kelompok 3 atau kelompok kami. Aplikasi ini itu dibuat untuk menerapkan pemrograman berorientasi project atau PBO dan konsep web development menggunakan Java Spring Boot. Jadi di dalam aplikasi ini tuh udah diterapkan materi class, object, input output, array, searching, sorting, inheritance, polymorphism, encapsulation, MVC serta GUI berbasis web. Oke, sekian. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.